Adapun Syekh Abdurrahman Masri Al-Batawi dengan Syekh Abdul Wahab Bugis itu awalnya di Mesir belajarnya puluhan tahun di sini. Syekh Ibrahim Azam Sami datang pindah menjadi Nazil Makkah, akhirnya beliau ikut ke gurunya, di sana bertemu dengan Syekh Palembang. Jadi belajarnya begitu. Jadi intinya datang, jadi generasi mereka itu mereka ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman. Ya, sebenarnya tasawuf falsafi yang benar, ya, dalam tanda kutip tasawuf falsafi yang benar, ya, karena kita tidak bisa menafikan ada tasawuf falsafi yang salah, dan pasti ada banyak yang salah sebenarnya, Pak. Iya, ya, karena orang kalau berbicara tasawuf itu larinya ke zauq, intuisi, rasa. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu qalbun. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Bukan liman kana lahu aqlun, gitu kan? Liman kana lahu qalbun. Iya. Meskipun nanti kalau kita baca Ulumuddin di situ kadang disamakan. Jadi antara qalbun, aqlun, ruhun dengan nafsun itu masing-masing punya makna secara leksikal begitu, tapi sebenarnya maknanya bisa menjadi satu juga. Jadi kalau qalbun tadi punya makna sendiri, aqlun punya makna sendiri, tapi bisa menjadi satu makna latifatun rabbaniyah, nuraniyah, ruhaniyah. Dan inilah yang dipakai intuisi, ini inti daripada intuisi, rasa itu. Iya, rasa. Jadi kita sering dengar ya iklan mie sedap kan? Rasa tak pernah berbohong. Kalau mulut suka bohong, kalau rasa tidak pernah berbohong. Makanya dikatakan ilmu zauq itu ilmu sesuatu yang benar. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ada orang membatasi wasail pengetahuan itu hanya sebatas al-his, panca indera dengan akal, berarti dia dayyaqa rahmatullahi ta'ala al-wasi'ah. Nah, jadi harus ditahu itu, karena dalam Al-Quran memang ada jalannya di situ. Kita berbicara bicara nafsu, ya kan, ada bidzikrillah tatma'innul qulub, bukan tatma'innu al-uqul kan? Apalagi tatma'innu al-uyun. Ya, kalau mata kita kan suka buat dosa-dosa, tangan suka buat, ya. Oke, kembali. Jadi tasawufnya ini ingin menggabungkan antara tasawuf, bahwasanya tasawuf falsafi yang benar dalam artian tasawuf Ibnu Arabi itu sebenarnya sesuatu yang benar, dan itu tidak bertentangan dengan tasawuf Imam Al-Ghazali sebelumnya. Karena kenapa? Saya kasih langsung inti pembahasannya saja. Tapi sebelum itu saya mohon izin minum sedikit dulu ya. Saya banget zaman orang kami. Oke, jadi kita kembali ke tasawuf. Saya kira semua tasawuf, ya, bukan hanya tasawuf Rusam Palembang, semuanya tujuan daripada perjalanan seseorang itu ingin ma'rifatullah, mengenal Allah. Intinya di situ. Kita semuanya hidup ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kalau biasa ada hadis, dan ini kebanyakan Ibnu Arabi, meskipun itu enggak kita temukan, kalau kita cari akhir hadis pasti kenal ini. Kalau itu enggak ditemukan, tapi maknanya benar. Kuntukan zan mahfiyan fahbabtu an u'rab fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Maknanya sama dengan ayat Al-Qur'an tadi ini. Iya, tapi kalau kita cari sanadnya enggak nemu. Tapi kebanyakan disinggung oleh, kalau kita baca Al-Futuhatul Makkiyah itu kan sering itu kuntukan zan mahfiyan. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fahbabtu an u'rab. Jadi ada hubun. Fahbabtu an u'rab. Saya mau, saya suka. Hamba saya ma'rifatullah, kenal saya. Jadi kenal dalam kosakata tasawuf itu beda maknanya dengan kenal dalam kosakata kita keseharian. Kenal itu tapi dengan intuisi, betul-betul iya. Musyahadah, mukasyafah dan musyahadah. Ta'budallah ka'annaka tarahu. Kenalnya di situ. Iya, jadi karena Tuhan dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kembali di situ ya. Jadi kembali bahwa tasawufnya ini sama. Nah, tujuannya ingin mencapai ma'rifatullah, dan Abdul Somad melihat bahwasanya ma'rifatullah itu juga sebenarnya wahdatul wujud. Kenapa? Karena inti daripada ma'rifatullah atau tauhid siddiqin dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu juga sebenarnya inti daripada wahdatul wujud Ibnu Arabi. Kenapa? Karena kedua-duanya
tauhid as-siddiqi atau tauhid tingkat 4 atau wahdatul wujud, makam ahadiyatul ahadiyah, makam yang paling tinggi dalam maratib wujud itu ada 7 maratib ya, nanti kita jelaskan pada yang nanya. Kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa, kalau nggak ada yang nanya. Jadi tauhid ini intinya kenapa sama? Karena untuk sampai ke situ itu dengan pengalaman zauq dan bisa sampai kasyaf kalau al-fana fit tauhid atau al-fana fillah. Jadi intinya sama al-fana. Jadi konsepsi tasawuf falsafah Ibnu Arabi kalau hanya sekedar teori pasti salah. Tapi kenapa dikatakan salah? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh founding father teori itu. Karena Ibnu Arabi sendiri melihat ya kalau kita baca Al-Futuhatul Makkiyah ya, saya beberapa tahun ya sejak 2009 di tesis ini Dr. Nurdin Asabi mengatakan kamu nggak usah baca ini deh, fokus saya sama Ibnu Arabi sama Al-Ghazali, bandingkan 3. Jadi di risalah ini 3 sebenarnya sama tapi sebenarnya 3 di sini sebenarnya Ibnu Arabi dengan Imam Al-Ghazali perbandingan. Jadi di situ kalau kita baca di Al-Futuhatul Makkiyah bahwa wahdatul wujud itu hanya bisa dicapai dengan zauq, bukan dengan teori yang mengatakan oh sebenarnya minta enggak. Iya, itu hanya teori saja. Jadi intinya di situ. Nah, saya kasih sedikit, sudah ada masa 3 menit. Jadi pengalaman wahdatul wujud atau ma'rifatullah atau makam al-fana fi tauhid ini itu ada kaitan erat dengan tauhid. Ya, Imam Al-Ghazali membagi tauhid itu 4 macam ya. Nanti saya singgung sedikit ini bagaimana Abdul Samad menggabungkan antara teori 4 tingkat tauhid Imam Al-Ghazali dengan teori maratibul wujud menurut Ibnu Arabi. Jadi kalau kita lihat teori, jadi Imam Abdul Samad melihat bahwasanya Imam Al-Ghazali membagi tauhid itu ada 4 tingkatan. Ada namanya tauhid munafik, kemudian tauhidnya orang awam, yang ketiga tauhidnya muqarrabin, yang keempat tauhidnya siddiqin. Kalau tauhidnya katanya orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi dalamnya itu ingkar, atau bukan cuma ingkar, ghafilun anhu, dia mengatakan la ilaha illallah tapi enggak ngeh apa sih la ilaha illallah, apa itu tauhidnya orang munafik sebenarnya. Terus yang kedua tingkatnya tinggi tauhid awam. Tauhid awam itu dia udah mengatakan sama dengan kama tetap bihi umumul muslimin, la ilaha illallah ya sama dengan pemahaman kita semua. Nah, tapi kalau awam dalam pandangan Abdul Samad Palembang ini bukan hanya sekedar orang awam yang nggak kenal agama, karena mutakallimin juga dimasukkan dalam kategori awam sebenarnya. Kalau dia tidak meningkatkan pemahamannya itu. Jadi meskipun ulama, profesor, doktor, kalau ahli ini kalau dia tidak menjalani suruh masih dianggap awam. Karena ada yang lebih tinggi yaitu tauhid muqarrabin. Nah, tauhid muqarrabin ini menurut Abdul Samad Palembang, tauhid muqarrabin ini adalah fase di mana orang sudah melihat, tapi kalau bahasa beliau ya binuril haqq, melihat dengan al-kashf, dengan pandangan musyahadah, dengan pandangan batin, bahwasanya kita melihat alam raya ini kan bermacam-macam, kita lihat kan wajahnya Risal lain, wajahnya Herudin lain kan, satu warna merah, pokoknya bermacam-macam, berupa-rupa warna. Walakinna ma ikhtilafiha inna kullaha shadiratun minal wahidil qahhar. Meskipun bermacam-macam, berbeda-beda, tapi semuanya hakikatnya satu. Bersumber dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid muqarrabin. Kalau sudah begitu perasaan kita, berarti kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Nah, itu pandangannya Abdul Samad Palembang. Tauhid muqarrabin. Dan tauhid muqarrabin ini nanti akan lebih dekat dengan pemahaman 7 tingkatan jiwa itu. Nanti kalau ada nafsul ammarah bisu, nafsul lawwamah, nafsul mulhamah, kemudian nafsul mutmainnah, itu baru beliau ya. Kemudian ada nafsu radiyah, mardiyah, kemudian nafsu kamilah. Nah, tauhid muqarrabin ini masuk dalam kategori nafsu mulhamah. Baru nafsu yang ketiga itu. Di situ orang sudah pasti sabar, sifatnya itu pasti sabar. Kemudian pasti istilahnya selalu bahagia saja. Iya kan? Karena kenapa? Baik buruk sama saja. Karena kenapa? Soalnya kira dari mana? Wahidul qahhar, itu pandangannya Abdul Samad Palembang. Jadi semuanya bersumber dari satu. Ada orang pukul kita ya senyum-senyum saja. Tapi teruskan ya. Maksudnya begini. Jadi pandangannya beliau begini. Al-madih wal dzam sama saja. Karena yang memuji Anda itu hakikatnya dari mana mulutnya? Ngomong itu Tuhan yang gerakkan juga. Orang yang mencela itu dari Tuhan juga. Kalau bukan Tuhan yang izinkan bagaimana bisa? Nah, itu pandangan beliau, ini tauhid muqarrabin. Tapi ingat, ini bukan pakai akal ya, itu harus pakai intuisi. Kalau akal pasti salah. Nah,
Nah, makanya tadi kalau Dr. Faiz mengatakan agak berat ya, bukan berat sebenarnya, cuma perlu adaptasi yang panjang. Nah ini, tapi ini tauhidnya masih rendah sebenarnya, karena masih ada lagi tauhid yang lebih di atas. Nah ini nanti pertemuannya dengan Wahdatul Wujud itu, tauhid siddiqin. Dan ini Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan tauhid tingkat 4 itu, tauhid yang mengatakan sudah makamnya itu makam musyahadah, tidak menyaksikan lagi, tidak ada yang disaksikan, yang disaksikan hanya satu saja. Karena dia hanya menyaksikan satu, dirinya nggak disaksikan juga, nggak dilihat, sudah itu fana. Nah, tapi fana fit tauhid, bukan fana dalam konsepsi aliran Hindu Brahma, tidak begitu, atau aliran Buddha, beda. Kalau kita ini fananya, fana dalam artian fana kita sampai ke situ tapi kembali lagi. Ya, fana fit tauhid istilahnya. Nah, jadi beda pandangannya. Nah, nanti ini orang kalau sudah sampai ke sana pasti akan kembali. Apa perbedaan fana dalam Islam, tasawuf Islam dengan fana dalam tasawuf seperti tasawuf aliran Brahma di India dengan aliran lain? Kalau mereka memang tujuannya untuk sampai ke nirvana kan, kayak Buddha sampai ke nirvana. Kalau ini ingin bersatu dengan Brahmana. Tapi kalau Islam tidak, setelah fana harus kembali kepada makam baka. Nah, orang baka itu kembali ke alamnya, alam ajsam. Tapi beda, kalau orang yang belum melewati makam fana, dia sama karena menganggap semuanya hakikat. Tapi kalau orang sudah kembali ke baka, tetap alam ajsam, tapi dia akan mengajar karena oh iya hakikat sudah satu, hanya Tuhan saja. Nah, saya kira kembali ke situ. Nah, begitu Wahdatul Wujud tadi, kembali Wahdatul Wujud ada tingkat-tingkatannya, ada alamul, ya sudah habis waktunya terakhir ya. Ada alamul ajsam, kemudian ada alamul misal, ada alam arwah, di mana tadi al-jami akan ada alam setelah arwah itu ada alam al-wahidiyah, al-wahid dan ahadiyah. Itu yang perjalanan di sini, perjalanannya itu juga harus dengan jiwa. Karena kenapa dikatakan sama? Intinya kalau ingin sampai kepada Tuhan, jalannya apa? Pakai zauq, pakai qalbun, pakai hati. Iya, karena hatilah yang mengenal Tuhan, ya hati yang berjalan, hati yang dicela, hati yang dipuji, hati yang diberikan apresiasi. Kan ada hadis jelas kan? Iya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasad jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Orang kalau bagus satunya pasti bagus semua lahir batinnya. Kalau busuk pasti busuk semua lahir batin. Itu ala wahyal qalbu. Nah, ini yang sebenarnya ingin memadukan, dan ini sesuai dengan ungkapan para sufi, inna turuq ila Allah ka'adadi anfasil khalaiq. Jadi jalan menuju Allah itu sebenarnya teorinya beda-beda, sebenarnya banyak jalan sebenarnya, tapi jalannya satu, pakai hati, itu jumlahnya sama sesuai dengan jumlah jiwa-jiwa yang Allah ciptakan, itu sampai kepada Tuhan. Jadi intinya bahwasanya Abu Samad Palembang melihat tidak ada perbedaan, sama saja antara tasawuf sunni dengan tasawuf falsafi. Cuma perbedaannya tasawuf sunni aman. Kenapa aman? Karena itu lebih kuat ikatan syariatnya di situ, nggak akan ada yang nyeleneh. Kalau orang fokus kepada tasawufnya Imam Junaid dengan Imam Al-Ghazali, insya Allah nggak nyeleneh deh. Orang kalau ke tasawufnya Ibnu Arabi benar juga, tapi hati-hati. Itu makanya Abu Samad mengatakan itu tauhid tingkat, itu namanya tasawufnya tingkat orang mutakhis saja yang bisa baca buku-bukunya. Kalau masih baru pemula jangan baca buku itu, bahaya. Kuatkan dulu syariatnya. Iya, sehingga Abu Samad itu tasawufnya itu coraknya kuatkan syariat dulu, kemudian masuk ke tarekat, perjalanan suluk meningkat ke maqamat, kemudian yang terakhir sampai kepada ma'rifatullah. Jadi intinya begitu. Saya kira cukup demikian. Saya sudah korupsi 5 menit, mohon maaf. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.